ya, salah satu hero comfortable juga untuk Trian. Selena yang kita tahu tadi kita udah bahas sebenarnya harusnya dibuang ya Pak Pulung, tapi mereka lebih memaksakan untuk di kontes aja. Dan terutama Geek Farm mereka lebih mengamankan Barats yang kita tahu memang hero bisa jadi tank juga bisa, fighter juga bisa. Bisa dibilang kayak apa ya? Regennya juga cukup tebal ya dari Barats ini. Barat itu regionnya tinggi. Kalau dia makin gede Makin terus gendut. makin tebel lagi. Makin gede makin tebel lagi sampai dengan maksimalnya ada di 23 stack apa di 28 stack ya kalau nggak salah 23 ya. 25 ya. Pokoknya Salah tebel semua gua 23 28 yang bener 25. Iya, 20-an lah ya. Iya, pokoknya segitulah ya 25. Dan apabila udah maksimal dan semakin tebal, enak banget. Siapapun yang mendekat ya, kalau emang tidak ada purify ataupun skill-skill yang bisa ngedebuff seperti itu, siap-siaplah untuk masuk ke dalam jeroannya ataupun lambung dari Barat itu ya. Iya, bisa dilepehin. Abis itu dilepehin, diputar, dijilat, dilepehin. Pas dilepehin udah dari base musuh. Wah, jauh juga lepehannya ya. Tapi kali ini dari Geek Farm mereka lebih mengamankan Chow. Ini Chow bisa dipakai buat Ipin, bisa juga kalau misalnya dijadiin tank, bisa buat Joker. Dan ada Chang'e, salah satu hero signature atau comfortable dari Frieza sendiri. Onyx Esports langsung mengamankan Ruby sebelum di-ban. Masuk ke band yang keempat dan juga Hellcard Pak Pulung. Wow, udah ada Chow dan juga Roger. Sekarang mereka harus melakukan pain lagi. Tapi untuk Onyx Esports, Selena akan menjadi support system utama ataukah ada satu hero match yang bisa dibilang ada jarak, ada range-nya juga yang akan diambil ya? Karena Parsia juga masih terbuka lebar kali ini. Masih ada Sicilian juga. Masih ada Alice juga Pak Pulung yang sudah di rework ya. Kali ini tapi dibuang Yuzongnya oleh tim Geek Farm kali ini. Yuzong dibuang. Mereka nggak mau terlalu mengambil resiko juga dengan adanya Yuzong yang bisa mengganggu dan mengacak-ngacak lini belakangnya. Dan bahkan bisa dibilang kayak dengan regen yang cukup tinggi juga dari Yuzong meskipun di nerf dari cooldownnya, tapi tetap aja Yuzong ini menyulitkan juga. Oke, Jawhead sepertinya udah dibuang. Akankah ada link yang akan digunakan oleh Onyx Esports lalu dengan 2 assassin nanti di dalam tim tersebut dan juga ada satu tank lainnya yang pastinya tidak bisa ngebadanin untuk tim ini gitu. Tapi untuk Geek Farm juga mereka belum memiliki satu tank utama kecuali Chow-nya nanti bisa dirubah ataupun dikhususkan untuk menjadi tank dan juga mengcover rekan-rekannya. Tapi sekarang kita masih menunggu ban apa lagi akan dilakukan oleh Geek Farm. Tapi Joker sebenarnya bisa pakai Kufra, bisa juga pakai Akai sih. Dan dari Onyx mereka bisa aja memakai hero yang sama dengan RQ, yaitu ada Link dan juga Hellcat ya, 2 assassin itu. Tapi masih ada Isun Sin Pak Pulung. Tapi ini bisa dibilang situ lihat ada Tamus, ada Yuzong. Dimatiin ya semua sisi dimatiin semua untuk offlaner-nya. anti-match ya. Anti-match dan juga Boots bisa dibilang mungkin untuk sekarang mengisi sisi sideline ataupun offline sangat-sangat kuat mereka berdua. Dan Isansin menjadi korban juga dan harus segera dihilangkan. Geek Farm harus mengambil satu hero lagi. Oke, mereka nggak mau ada 2, bisa dibilang kayak ada satu marksman untuk jaminannya ya buat Geek Farm di arah late game, jadi langsung dibuang Isun sini. Kufra ada loh. Iya, wow, Tigreal kah? Ayo dong, Tigreal dong. Oke, Tigreal kali ini. Finally kita melihat Tigreal. Aku jadi inget-inget. Apa tuh? Awal-awal aku main Mobile Legends mainnya Tigreal. Iya kah? Iya. Pakai impulsion semua disedot sampai ketarik-tarik disedot ya? Iya. Terus bisa digeser. Turut mati gitu. Ada Aluk. Nggak jadi. Aku kecewa. Itu adalah PHP semuanya. Weh. Balik lagi. Balik lagi tuh. Biasa kalau 2 kali muncul sih ragu-ragu. Cuman pengen. Bisa sih, bisa. Bisa. Wah, ini dari Anti-Match sebenarnya bisa juga main ke arah Alice ya. Karena kita lihat juga sebenarnya dari Anti-Match sudah mulai ini menggunakan hero-hero match juga. Nggak cuma fighter aja. Dan Parsia kali ini. Nanti Parsianya side lane kah? Bisa jadi. Iya, Parsia side lane. Wow. Dengan adanya Xbox dan juga Ruby ya. Ini Xbox misalnya contoh Xbox di bawah sama Xbox sendirian, 2 di tengah. Mungkin ini Ruby-nya bisa Ruby tank kali ya. Atau Xbox-nya lebih ke arah Xbox tank. Bisa jadi, mungkin yang ada di tengah itu nantinya yang pasti Hellcat dan juga Selena kayaknya ya. Iya, Selena di mid. Hellcat kan bakal jungler. Selena di mid, Parsia pasti side lane sih. Wow, pusing dan Tapi sekarang. nggak juga sih, Parsia juga bisa di mid.
Parsia juga bisa di mid. Tapi ya mungkin dari komposisi dari tim Onyx Esports mereka cukup pede dengan adanya saya bilang Parsia dan juga Selena bersama dengan Ruby dan juga Expert. Kalkarnya bakal jungler, ini bakal menaik sekali dari tim Onyx Esports. Yap. Ini dia 5 playernya udah ditinggalkan oleh sang pelatih. Kita akan melihat sesaat lagi pertarungan antara Onyx Esports versus Geek Farm ID. Siapa yang akan mendapatkan game yang pertama? Apakah Onyx ataukah Geek Farm ID? Kita saksikan aja bersama-sama. Jangan lupa langsung nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan untuk seluruh player ataupun seluruh tim yang berlaga di MPL Season 6 kali ini. Lihat aja udah ada Saber, lalu ada Tigreal, Joe, Roger dan juga Chang'e untuk Geek Farm ID. Dan ini dua kan, ada dua damage dealer loh. Iya, Boots dan juga anti match-nya di sini yang akan mengisi sisi side lane dan juga off lane-nya ya. Iya benar sekali. Nah ini dia Lane of Dawn. Kita akan langsung menyaksikan pertarungan antara Onyx Esports versus Geek Farm ID. Untuk mid lane-nya Drian udah mempersiapkan satu abyssal trap-nya di area blue buff. Cewek di bagian tengah juga dengan Parsianya. Sementara Swan di bagian atas. Saber main Frieza. Frieza main Saber. Frieza main Saber. Kebalik Neng. sorry. Frieza main Saber di sini. Oke, ini menarik. Tuh, Joker kan awal-awal udah mulai ganggu, langsung ngedorong-dorong aja. Emang job desk untuk Tigreal kayak gitu. Oh, untuk apa ya? Untuk blue buff yang ada didorong keluar abis itu reset lagi. Udah begitu-begitu aja emang job desknya. Dan sekarang Frieza ataupun Joker yang menggunakan Tigreal harus pergi dari area tersebut. Iya, dan kali ini masih belum ada inisiasi juga karena masih sibuk untuk nge-clear terlebih dahulu, ngedapetin jungle-nya, ngambil buff-nya. Dan dari Baby pun sudah mendapatkan blue buff. Kali ini Onyx langsung berfokus terhadap Little Wanderer yang mereka punya. Joker masih coba open vision, berikan informasi ke arah tim Geek Farm kali ini. Sementara di bagian bawah itu Suns-nya ya masih lah melakukan farming-farmingan. Di bagian bawah juga udah ada anti-match yang hampir pecah untuk Viraga Armornya, tapi tetap memberikan fire missile-nya ke arah Saber. Udah ada Chow juga, Tigreal tadi habis dari bawah. Dua orang berada di bottom lane. Drian masih bersembunyi di dalam rerumputan, siap dengan Abyssal Arrow-nya. Siapakah yang akan dipanah? Siapakah yang akan diberikan damage? Tapi tidak terkena sama sekali Abyssal Arrow yang dikeluarkan oleh Drian. Tidak kena. Iya, gue nggak jadi ya. Iya, tadi di otak mikirnya, waduh terkena nih harusnya, tapi ternyata tidak. Ya. Oh, tapi sebenarnya masih cukup ramai di area bawah. Kali ini bakal coba dibuka, terkena silent dari seorang Joker dan tidak bisa berbuat banyak setelah memang terkena slow juga tadi ya. Joker menjadi first blood untuk tim Onyx Esports. Benar sekali, Joker menjadi korban pertama. Sementara itu di bagian tengah ada Suns yang masih melakukan farmingan. Ada satu monster jungle lagi menuju ke arah atas. Tapi kemana ke arah perginya untuk Suns? Sepertinya dia lebih suka jungle yang ada di rumput tetangga tuh ya. Iya, kalau memang sebenarnya tugas jungle adalah untuk merusuh juga ya, kalau bisa invasi. Dan itulah justru yang dilakukan sama Suns kali ini. Mulai hilang Frieza-nya setelah terkena Deadly Poison Stinger. Dan dari Frieza pun mungkin kaget kali ya, tiba-tiba ada Suns yang ngumpet di area jungle dari tim Geek Farm. Niat hati ingin mendapatkan monster jungle tapi malah mendapatkan satu player lawan. Wah, itu udah bagus banget sementara dari Geek Farm tuh. Buy one get one. Buy one get one. Sekali lompat 2 pulau langsung terlampaui. Itu begitu tuh. Dan kali ini lihat dari Geek Farm masih berfokus Frieza-nya baru level 3. Dan kalau dari Sun sendiri udah level 5. Jadi terpaut 2 level kali ini dari masing-masing core kedua tim. Dan Onyx cewek masih cukup santuy di area mid. Kali ini Frieza-nya baru aja level 4. Dan bahkan lihat dari Ipin sendiri itu dicoba untuk berfokus untuk mendapatkan gold turret terlebih dahulu. Dan anti-match kali ini bakal coba dipukul mundur. CW udah mulai datang dan feeder Aztec dilontarkan hanya untuk mengusir pergerakan dari teman-teman Geek Farm. Sedangkan di area atas, Swan-nya ke pick off Pak Pulung. Diculik satu persatu oleh Hellcar. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi di bottom lane, sepertinya pertempuran masih harus terjadi. Xbox-nya tadi udah pulang, sekarang jalan perlahan lagi menuju ke arah outer turret-nya. Tapi harus melewati 3 hero dari Geek Farm ID yang udah ngepung pergerakan dari anti-match. Dan satu outer turret-nya berhasil untuk dilumpuhkan ataupun ditumbangkan. Iya, bertukar turret saja di area atas dan juga area bawah kali ini dari kedua tim.
Dan kalau kita lihat memang sebenarnya Sun sendiri punya apa ya, punya keunggulan ketika dia udah level 4, dia udah coba inisiasi dengan bagus, tapi lihat Riannya bisa leronya connect di situ ke arah seorang Bebiu, tapi Bebiu masih bisa balik dengan Wolf Transformation dan gak akan terlalu dipaksakan oleh teman-teman dari Onyx karena mereka bakal berfokus untuk ngedapetin turret terlebih dahulu. Mulai masuk terkena silent, Joker sendirian aja, tidak ada yang menemani Pak Pulung. Joker sendirian menjomblo di area mid lane dan menyebabkan dia pun harus menghilang. Tapi untuk sekarang Last Insanity dikeluarkan. Sabarnya meregang Wah, nyawa gila. akibat gosong Oh tadi. ditarik emang Bandit kali ini Wow. connect langsung Ipinnya juga hilang Pak Pulung. Di-dive sampai ke inner turret kedua. Sedikit lagi tadi bisa pulang, tapi ternyata I'm Offended yang dikeluarkan benar-benar bisa narik satu kecamatan yang dimiliki oleh Geek Farm. Tertarik sudah semuanya, terinterested tuh ya. Terinterested banget. Bener nggak Cimoma? Terinterested artinya apa? Tertarik kan? Itu ditarik kali. Ditarik ya? Iya. Tertarik sih bener juga Iya, gitu nggak kan. apa-apa Ya udah deh. Nggak apa-apa Pak Pulung mah. Kamu sendiri ya. Tapi kali ini nggak akan terlalu memaksakan juga dari Gifam. Mereka udah ketinggalan networknya sekitar 3.500 di 5 menit kita yang pertama. Dan mereka belum dapetin 1 poin kill Pak Pulung. Ini bahaya. Dari Frieza sendiri sudah ke pick off 2 kali. Iya, dan sekarang udah ada satu energy impact tadi yang udah dikeluarkan, langsung menabrak ke arah player dari Geek Farm ID, dibakar rumputan yang ada anti-match, mencari pergerakan player-player Geek Farm yang mana tahu bersembunyi di dalam bush ataupun rumputan yang ada tepat di depan dari Xbox tadinya. Tapi untuk Joker sekarang menjaga dulu ke arah blue buff yang harus menjadi milik dari Bebiu. Udah ada pergerakan juga dari beberapa player Onyx Esports. Suns-nya belum mau mengambil putusan untuk terjun ke bagian dalam. Sepertinya mereka harus menunggu dulu agar sabernya bisa mengeluarkan triple swipe-nya, dia bisa mengeluarkan ultimate-nya. Baru nanti dengan nyaman dan santai Hellcat-nya bisa masuk ke bagian dalam. Oh, tapi kali ini udah Insanity yang dibuka oleh anti-match dan tumbang lagi Frieza-nya. Suns-nya baru aja Dark Nightfall mau mengincar ke arah Chang'e tapi tidak jadi sepertinya. Itu dia, tidak jadi. Malah mendapatkan satu player lawan. Sementara itu menciptakan ke arah Roger sebuah space yang begitu nikmat untuk bisa dimanfaatkan menjadi satu turret yang berhasil dihancurkan. Ini dari Bebiu harus pulang sepertinya, tapi dia sepertinya akan terus mencoba untuk nge-push aja ngedapetin objektif di area bawah. Anti-match pecah immortalnya kali ini, tapi lihat masih punya Last Insanity dan bahkan bisa ngedapetin Joker. Anti-matchnya masih bertahan. Dan lihat Rogernya, Bebiu kali ini bakal coba ditahan pergerakannya dan Suns tidak bisa mendapatkan Bebiu yang lagi nge-push di area atas Pak Pulung. Benar kali ya, bahkan ya sekarang Suns-nya harus terkena sekali, berarti adalah sebuah keuntungan untuk Bebiu di mana dia mendapatkan 1 poin kill udah level 10. Sementara itu Suns juga masih level 10, poinnya masih imbang. Mungkin dari golnya akan bisa dibalap juga oleh Roger. Well farm dari Roger ya tadi juga bagus sekali sih, dia santuy aja melakukan farmingan. Tapi Pak Pulung, ini Jokernya masih level 6, Frieza-nya juga masih level 6. Bisa dibilang kayak mungkin tanknya juga agak sedikit kesulitan nanti untuk nebe di area depan karena dari itemnya pasti bakal lebih kurang. Tapi lihat The Wave Dragon langsung connect ke arah seorang Boots kali ini. Masih cukup tanky dari seorang Boots dan nggak bakal dilanjutin juga dari teman-teman Onyx. Geek Farm pun langsung mundur setelah tidak ada follow up tadi yang dibuka sama Ipin ya. Iya benar sekali, karena Onyx untuk sekarang juga mereka memiliki sebuah misi harus bisa mendapatkan tiket runner up ataupun 3 juara. Tapi untuk juara mungkin udah jauh, tapi tiket runner up masih bisa digapai. Sementara itu pertarungan masih terjadi di bagian bottom lane. Buds-nya berhasil untuk mengganggu dan juga memberikan sebuah bantuan. Benar, ada second wave yang dibuka sama seorang Joker, tapi ternyata follow up agak sedikit terlambat. Rian pun buka diacak-acak sama Bebiu kali ini. Swan masih coba bisa memprotek, tapi lihat CW bakal mengejar ke sana dan berhasil mendapatkan Bebiu di sini. Sunsnya mulai hilang dan bahkan terkena stun dari seorang Swan. Kali ini CW masih bisa ngedapetin 1 lagi dari tim Geek Farm. Benar sekali, 3 hilang dari Onyx Esports. 4 total poin kill yang berhasil didapatkan oleh Geek Farm dan juga 12 untuk Onyx. Ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dibilang cukup jauh. Dari perbedaan networknya juga udah di angka sekitar 3.500 sampai dengan 4.000-an. Ini adalah peperangan yang tadi kita lihat. Suns masih bersembunyi di dalam area rumputan. Suns lagi untuk Bebiu. Bebiunya bersembunyi, Bebiunya ketahuan. Lalu satu hero lagi, Swan-nya juga mau kabur tapi nggak bisa. Karena udah ada feeder ice rank yang begitu menyakitkan Niban ke arah kepala dari player-player Geek Farm. Iya, Jokernya kali ini sudah punya item defensive. Akhirnya itu kayaknya baru 1 item defensive dia deh. Di menit kita yang ke hampir menit 9.
Dan turtle-nya Pak Mandiri kali ini diamankan oleh tim Onyx Esports. Tim Onyx Esport Aku- udah menang banget dari sisi objektif. Aku pengen lihat itemnya Suns nih. Pengen lihat item Sun? Boleh, ini kita langsung kita panggil aja Kojol. Iya, keren. Nah, Terima ya. kasih. Dan iya memang baru satu item aja yang dimiliki sama Joker. Dan ini memang sebenarnya yang bikin dia sulit juga untuk apa ya, bisa dibilang kayak tahan badan di area depan. Dan bahkan dari eventnya udah jadi Bed of Despair dari Suns mengarah ke arah Endless Battle ya Pak Pulung. Iya itu Lasinsa Niti lagi Athena Shield kah yang akan yang diambil oleh Tigreal? Tigreal ya. Iya itu. Karena ada Kenapa Lasinsa Parsha. Niti sih? Kenapa Salah Lasinsa ngomong, aku Niti keinget gitu ya. Xbox jadi pengen ngomong Lasinsa Niti, Athena Bukan, Shield. Athena Shield juga kali ini mungkin mengarah ke arah satu item physical defensive kali ya. Tapi lihat anti-match-nya di The Way of Dragon. Masih bisa balik ke arah depan dengan flickernya. Baik sekali dari seorang anti-match. Dan ini menyisakan inhibitor turret aja untuk tim Geek Farm. Mereka harus berhati-hati, perbedaan networknya 5.000 kali ini di menit yang ke-10. Ternyata masih ada turret atas. Masih ada Outer satu inner turret Inner lagi ya. turret ya, inner turret atas kali ini. Dan lihat sakit banget dari seorang CW. Gak dikasih keluar sama sekali, dijagain habis-habisan. Yap. Dan memang ini Parsha ini memang bikin agak sedikit sulit ya. Kalau nggak ada satu hero yang bisa commit ke arah backline-nya untuk ngincer ke arah Parsha, Geekfam bakal sedikit sulit sih, bakal dikandangin terus. Ini Parsha kalau dipasangin rating time juga makin nyebelin lagi kali ya cuma ya tiap bentar feeder ice track, tiap bentar feeder ice track ya. Selalu ya, tapi kali ini lihat, Dark Nightfall udah mulai Weh. dibuka, tapi di cancel ternyata Poison Stinger ya. Ipin masih bisa survive, masih ada Jet Kundo, masih ada Shunpo juga. Salah base dan gak bisa kemana-mana dari seorang Ipin. Iya dan Choya pun harus meregang nyawa tapi di bottom lane harus menghilangkan satu wave minion sebelum minion tersebut bisa merubuhkan inner turret. Sabar udah mulai Impulsion. bergerak, Reza langsung aja masuk ke bagian dalam, belum ada satu korban pun terlihat antara Geekfam ID dan juga Onyx Esport. Tapi ternyata 3 player ini belum bisa merubuhkan satu player Onyx Esport yaitu Boots. Iya, masih cukup tanky, masih ada Regen SP juga dari seorang Boots kali ini. Sudah mulai terlihat pergerakannya, info udah mulai masuk dari Onyx Esport. Masih coba diajak Weh. 1v1, Joker sepertinya bakal menjadi korban berikutnya kali ini Drian. Garuk. Oke di second hammer tapi masih terlalu tanky juga. Tapi damage dari Onyx Esport terlalu sakit. Sudah ada Suns yang mulai muncul join di team fight-nya. Iya benar sekali dan sabar berhasil untuk mendapatkan satu player yaitu cewek di manakah cewek berada hingga mengakibatkan dia menghilang. Ini adalah death pertamanya untuk Kim kali ini setelah mendapatkan 5 poin kill dan juga 5 assist. Produktif banget ceweknya. Iya, bisa dibilang kayak memang dengan adanya Frieza sebagai Saber dan juga ada Ipin yang memainkan Cho ini sebenarnya memang counter untuk ke arah CW sih. Jadi ceweknya kalau nggak dijagain agak sedikit kesulitan juga. Dia bakal ditinggal sendirian juga di area belakang karena anti-mage, Suns dan Boots ini bisa dibilang hero yang komit di area depan. Yang mungkin temenin cewek cuma Drian doang. Tapi kalau Drian lemparin Abyssal Arrow dan itu connect, dia mau nggak mau juga harus komit ke depan. Iya, kadang terjadi inisiasi dadakan setelah Betul. bisa itu nancep gitu. Yang kayak, tadinya cuma mau lewat ya Cia, tahu-tahu nancep. Kena nih kena. Tapi kali ini Lordnya Pak Mandiri juga sudah muncul Pak Pulung. Di menit kita yang ke-12. Dan bakal coba langsung komit sepertinya dari Onyx Esport. Geek, mereka langsung peka, mereka langsung tahu Dark Nightfall udah mulai di pop up. Dan bahkan lihat Jokernya mencoba untuk mencari momentum dan tipis banget. Hampir aja Lordnya masih bisa diamankan nggak ya retribusi dari seorang Suns kali ini. Oke, bakal coba diajak team fight. Satu mulai tumbang dari Onyx Esport, 2, 3 bahkan. Sudah tumbang tiba-tiba ada combo yang masuk, implosion masuk. Dan juga Frieza-nya tadi kalau kita lihat dengan triple swap-nya bagus banget Pak Pulung. Itu berawal tadi dari Lord yang dimana sebenarnya udah sedikit lagi tapi ternyata Tigrealnya kembali hadir. Tigrealnya datang Flicker tepat ya. waktu. Dia ulti, dia flicker, kesedot semuanya. Itu adalah awal rubuhnya 4 hero dari Onyx Esport yang kita lihat barusan. Dan sekarang Lordnya nggak lama umurnya. Habis langsung. Karena masih Lord yang pertama kali ini. Ini bisa menjadi snowball moment kembali untuk tim Geekfam. Lihat tuh. Masuk langsung di second hammer. Semua Swanny di area belakang juga Meteor Shower enak banget. Baby-nya bisa dibilang free juga. Ngacak-ngacak tim Onyx Esport. Tapi kali ini dari Onyx Esport mereka masih bisa mendefense. Masih tidak akan terlalu dipaksakan dari Geekfam juga akan mundur setelah sudah adanya anti-mage dan juga CW yang mendefense di area mid tadi. Iya, 13 menit waktu udah berjalan tapi banget. blue buff-nya kali ini terbuka lebar. Akankah berhasil diambil oleh anak-anak dari Geekfam ataukah akan menjadi milik dari Onyx Esport? Dimandiin aja langsung dengan Meteor Shower.
langsung secure terhadap blue buff. Tapi ternyata siapa nih yang terlentang? Yang lain perang dia malah terlentang di situ ya. Sabar tadi ya. Kenapa ya? Heeh. Kan keren tuh skinnya. Tuh keren banget ya fotonya. Oh. Wih, dia terbang tuh. Iha, gorek-gorek tuh. Tak ding ding dang ding dung. Oh, ada fakta cool dari Axe. Apa Walaupun itu? mengalami rework, Saber belum pernah, makasih Heeh. para produser. Saber belum pernah dipakai di season 6 kan? Aku tahu. Tapi kali ini Ipin ya bakal tumbang di area jungle dari Geek Farm kali ini. Dan Rian udah ngamanin Divine Glaive. Muncul lagi. Muncul lagi nih. Makasih, baik banget Pak produser kita tuh. Aku udah tahu belum pernah memenangkan satu game pun di MPL Senang. Iya, apakah hari ini akan pecah ya kutukan tersebut? Oh, tapi ini akan sedikit sulit Pak Pulung karena Geek Farm kali ini mereka sudah mulai terkandangkan. Dan kalau kita lihat dari Onyx pun tidak akan terlalu memaksakan karena belum ada minion juga yang masuk. Dan sepertinya mereka bakal bisa aja sih nungguin lot atau mungkin satu momentum di mana Geek Farm mungkin akan sedikit ada offside atau minor mistake yang dilakukan. Jadi harus berhati-hati juga dari Geek Farm, jangan sampai kecolong juga momennya. Dan kali ini dari Onyx mereka masih sabar banget nungguin siapa yang akan lewat di balik rerumputan. Iya, karena kita tahu ya, sama-sama tahu ini mungkin rumputnya tenang, tapi di saat ada rumput yang tenang bukan berarti tidak ada orang di dalamnya, bukan berarti tidak ada pergerakan di dalamnya, bukan berarti tidak ada jebakan di dalamnya. Permainan cukup pasif kembali, semuanya masih nahan di lane-nya masing-masing. Tapi dua tim ini belum ada yang mau melakukan inisiasi. Dan ada jenis one juga yang diamankan oleh CW kali ini. Joker masih mencoba untuk bertahan kali ini. Mencoba untuk membuka boost, memberikan informasi kepada Geek Farm kali ini. Dan dari Geek Farm mereka benar-benar kayak ini deh, mau coba untuk ngedapetin Lord yang kedua kali ya. Dari kedua tim juga sih sebenarnya. Siapapun yang dapetin Lord kedua ini bakal jadi momentum sih Pak Pulung. Karena apalagi Geek Farm ya. Wah, mereka tersisa inhibitor aja. Jadi mereka harus benar-benar berhati-hati banget sih. Jangan sampai mereka dapat Lord tapi mereka ke pick off. Mereka dapat lot tapi mereka ke pick off dan itu akan mengakibatkan serangan penuh dari Onyx Esports bisa langsung membawanya. Hal yang sebaliknya juga sih sebenarnya buat Onyx ya kayak tadi game lot yang pertama. Bisa jadi untuk masing-masing tim akan mendapatkan untuk Lord yang saat lagi akan muncul, yang akan kita lihat, tapi kita belum tahu siapa yang mendapatkan Lord tersebut. Tapi siapapun yang nantinya akan mendapatkan Lord apabila ada peperangan dan menimbulkan korban, ini akan sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Tapi untungnya blue buff berhasil diambil oleh Swan yang menggunakan Chang'e, siap untuk mengeluarkan meteor showernya di saat nanti mungkin ada kontes terhadap Lord yang ada. Iya, dan kali ini network masih berbanding cukup jauh, perbedaan 6.000 diungguli oleh Onyx Esports di menit kita yang memasuki menit ke-17. Dan Rian sudah mulai ketahuan posisinya kali ini dengan adanya Swan yang tadi ngecek sempat di area busnya ya. Yap. Dan kali ini Lordnya bakal coba di bait terlebih dahulu. Di bait aja, udah ada satu Abyssal Rod tadi dilemparkan tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Di bagian bawah Hellcatnya udah mulai nyolek-nyolek tapi mundur kembali karena dia sadar sepertinya diawasin oleh pemain-pemain dari Geek Farm ID. Iya, di area atas pun sebenarnya Ipen sempat memberikan space juga coba untuk nge-push wave minion yang berjalan, membuat distraksi untuk teman-teman Onyx Esports kali ini. Dan Abyssal Arrow-nya kena dikombokan dengan adanya Feeder Attack yang dibuka oleh CW. Tapi Swan mulai masuk dengan Meteor Shower kali ini. CW masih bisa bertahan. Anti-match sudah mulai datang dengan adanya Fire Missile. Bakal coba dibakar. Joker dan juga Baby akan dipukul mundur. Kali ini Frieza udah mulai datang. Flying Sword udah mulai dibuka. Tapi lihatlah Insanity langsung dari seorang anti-match merontokkan Joker. Udah nggak ada satu tanker. Udah nggak ada satu initiator dari Geek Farm. Mereka harus berhati-hati. Kalau mereka mau kontes slotnya, setidaknya mereka culik satu member dari Onyx Esports, paksa biar mereka reset. Tapi kali ini agak sedikit sulit sebenarnya Pak Pulung. Agak sedikit sulit apabila untuk sekarang karena Hellcatnya juga udah level 15. Udah nikmat banget, item udah penuh, semuanya mungkin udah level 15 gitu loh. Udah ada Berserker Fury bener-bener tapi semuanya juga nggak dalam keadaan dengan seluruh item yang bener-bener udah full. Ada yang udah jadi, ada yang masih dengan perbekalan kecilnya yang nantinya akan digabungkan. Tapi Suns masih melakukan farmingan dulu tepat berada di depan dari player-player ataupun rekan-rekannya yang siap melindungi kemanapun Suns pergi. Iya, dan kalau kita lihat Lordnya udah mulai masuk Pak Pulung ke area mid kali ini. Akan coba di defense oleh tim Geek Farm. Meteor Shower udah mulai di pop up oleh Swan. Dan Level Darcy juga udah mulai dibuka kali ini. Baby udah mulai ketahuan. Last Insanity dari seorang anti-match.
mulai mengusir pergerakan dari teman-teman Geek Farm. Kali ini Lordnya masih coba bertahan, bakal coba untuk rotasi ke area bawah, tapi Lordnya udah mulai masuk di area base. Base-nya udah mulai terekspos. Tapi teman-teman dari Onyx, mereka nggak mau terlalu memaksakan karena ada Ipin juga yang ngekat di area atas. Lordnya menjadi cukup sia-sia untuk tim Onyx Esports. Lordnya pun udah kembali hilang, tapi untuk anak-anak Onyx mereka belum mau pulang. Mereka berlima tepat berada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Geek Farm ID. Satu outer turretnya akan terancam langsung dihilangkan begitu saja, langsung ditumbangkan, langsung aja fondasinya ditendang. Tapi Fidra Strike dikeluarkan, udah ada satu Winter Truncheon yang menyelamatkan untuk ke arah Selenanya beberapa saat, tapi ternyata dia pun gak bisa Cimomo. Iya, 2 tumbang kali ini dan bahkan nanti Mage Immortalnya pecah. CW masih bisa balik kali, tapi Bebiu bakal coba mengejar kekerasan. Oh, masih ada Winter Truncheon dari seorang CW dan tipis banget, hampir aja. Itu tipis banget dari seorang Parsha, tapi anti-image kali ini masih coba bertahan dan bahkan masih ada Vermis yang dibuka. Bebiu menggaruk langsung dengan ada Wolf Transformation dari seorang Roger. Oh my god, wipe out untuk tim Geek Farm kali ini. Benar sekali, Geek Farm mendapat keuntungan yang begitu banyak. 5 orang dari Onyx pun sekarang udah tumbang. Mereka bisa aja one strike push untuk bisa mengalahkan Onyx Esports dan mendapatkan poin pertama. Webmin udah masuk, Gerobak juga udah masuk, dan ini dia Geek Farm berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama, di match yang kedua. Begitu senang ekspresi dari Geek Farm yang kita lihat. Sangat-sangat apik permainan di mana Joker diberikan space, Joker lagi di mana Roger diberikan space dari tadi untuk melakukan farmingan, jarang banget diganggu ataupun ya memang keputusan dia yang sangat tepat. Lama-kelamaan Rogernya bisa ngegendong timnya mendapatkan kemenangan. Aku merasa kayak apa ya, Onyx mereka kayak ngelepasin Lord yang kedua, dibiarin begitu aja. Oke lah, Ipinnya ngekat di arah atas. Tapi kan mereka coba bisa apa ya, kayak buying time juga bisa dibilang kayak ya udah mereka coba bikin distraksi lain gitu. Mungkin mereka coba untuk nyicil dulu poking damage ke arah base-nya. Karena minionnya sebenarnya dari bawah tadi juga sempat udah jalan. Dan ini sangat disayangkan sih dari Onyx Esports. Hanya satu momentum dari Geek Farm mengubah segalanya. Dan bahkan di wipe out balik di straight